Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Dinandira dengan NIM 4181916. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 5, mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya mempresentasikan mengenai analisis kasus vaksin booster menjadi salah satu syarat perjalanan dan salah satu syarat untuk masuk mall. Yang pertama, ada pengertian komunikasi pembangunan. Menurut Peterson, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Tak hanya menurut Peterson, beberapa ahli juga memiliki definisinya yang berbeda-beda. Seperti menurut Sumadila 2012, komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi. Dalam arti lebih sempit, komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara, dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan, dalam rumusan dari Gomez. Selanjutnya ada contoh kasus yang saya ambil mengenai vaksin. Di era sekarang, vaksin bukanlah hal yang awam lagi bagi sebagian orang. Sekarang, vaksin merupakan salah satu syarat dan persyaratan utama dalam segala hal di era pandemi COVID-19 yang telah berlangsung. Dilansir dari salah satu media sosial yang akunnya bernama Vokatif, di akun tersebut memposting sebuah pernyataan bahwa pemerintah dan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, sudah meresmikan dan mengumumkan bahwa vaksin booster wajib jika berpergian ke tempat-tempat yang ramai. Selain itu, vaksin booster juga diperlukan jika Anda berencana menggunakan transportasi umum. Saat ini, tingkat vaksin booster masih di bawah 50% di daerah-daerah seperti Maluku, Papua, dan Papua Barat. Tapi semoga dalam waktu dekat akan meningkat. Tetapi ada pernyataan berbeda dari pihak Menteri Kesehatan. Pihak Menteri Kesehatan memberikan penjelasan bahwa belum pasti kapan booster jadi syarat mobilitas. Menteri Kesehatan Budi Gunawan enggan memberikan kepastian kapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan kegiatan diberlakukan. Seperti diketahui, pemerintah pusat tengah merencanakan kebijakan tersebut. Menteri Kesehatan Budi mengisyaratkan bahwa masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin booster bisa jalan-jalan. Masyarakat bisa melakukan perjalanan tanpa harus menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, seperti aturan yang saat ini berlaku di Indonesia. Bisa terjadinya Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwasannya vaksin booster menjadi salah satu syarat wajib dikarenakan jumlah angka pasien COVID-19 di Indonesia sudah mulai naik lagi. Pada saat ini, Menteri Kesehatan dan tenaga medis sudah mulai antisipasi dan pemerintah sudah mulai menaikkan PPKM level 1 di Indonesia. Maka dari itu, Presiden mengumumkan dan menjadikan vaksin booster sebagai syarat wajib warga Indonesia. Kajian teori yang saya ambil yaitu menurut Lily Weri, komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi massal. Selain itu, komunikasi kesehatan juga dipahami sebagai studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. Program pembangunan menjadi perhatian khusus di banyak negara berkembang. Contohnya di Asia Tenggara, tidak terkecuali dengan negara Indonesia. Program pembangunan bukan hanya dilihat dari segi ekonomi atau visi konkret, akan tetapi pembangunan di bidang kesehatan, termasuk ke dalam program yang perlu diberikan perhatian khusus. Menurut Edi Effendi dalam Istianto 2011, pembangunan merupakan proses komunikasi atau penyampaian maksud maupun pesan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam tujuan mengubah sikap, perilaku, atau pendapat seseorang untuk mencapai pembaruan yang lebih baik.
Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, pemerintah memiliki kekuasaan dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan. Tujuan pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sektor kesehatan banyak dipengaruhi dari berbagai sektor, terutama dari sektor kemiskinan. Teori komunikasi penunjang pembangunan. Yang pertama, bertujuan untuk menunjang upaya pembangunan nasional dan lokal, khususnya yang ditemukan di negara-negara berkembang. Yang kedua, didefinisikan sebagai suatu penggunaan yang berencana, sumber-sumber daya atau research, informasi, dan komunikasi oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, sumber daya komunikasi tersebut mencakup tenaga, biaya, fasilitas, dan peralatan, bahan-bahan, dan media komunikasi. Selanjutnya ada tugas dari suatu unit komunikasi penunjang pembangunan dapat dikelompokkan menjadi 3 subfungsi yang terdiri dari satu, perencanaan atau programming, yang kedua ada produksi bahan dan media, yang ketiga penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya ada komunikasi penunjang pembangunan yang baik akan membantu. Satu, meningkatkan keterampilan staf dan membekali mereka untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mendidik dan memotivasi halayak program yang dituju di lapangan. Selanjutnya ada prospek komunikasi pembangunan. Satu, penerapan komunikasi pembangunan meluas hampir di setiap bidang, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kehutanan, energi, lingkungan hidup, konsumen, sarana air minum, sanitasi, dan lain-lain. 3 unsur strategi komunikasi fundamental yaitu ada 3. 1, orientasi pada halayak. 2, lapangan yang menjadi sasaran perubahan. 3, suatu jaringan media terpadu. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil adalah, menurut Peterson, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses media dalam meningkatkan taraf sosial ekonomi yang secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Dalam arti lebih sempit, komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara, dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Di era sekarang, vaksin bukanlah hal yang awam lagi bagi sebagian orang. Sekarang, vaksin merupakan salah satu cara persyaratan utama dalam segala hal di era pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama ini. Dilansir dari sebuah media sosial yang akunnya bernama Vokatif, di akun tersebut memposting sebuah pernyataan bahwa pemerintah dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah meresmikan dan mengumumkan bahwa vaksin booster wajib jika bepergian ke tempat-tempat yang ramai. Dan menurut Delivery 2008, komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Selain itu, komunikasi kesehatan juga dipahami sebagai studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk memperluas informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.